Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming pagi hari ini, saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang baik dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari pagi hari ini sebelum kita mulaikan ibadah kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Hati kami penuh ungkapan syukur di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Bukti nyata kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, sampai detik ini. Ini semua karena pemeliharaan Tuhan, karena kasih Tuhan yang luar biasa Engkau berlakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa bersekutu, beribadah dengan Tuhan pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kami perhadapkan ibadah kami pagi hari ini ke hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mengurapi setiap kami, urapi setiap sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pagi hari ini. Bahkan urapi kami semua. Tuhan, Engkau tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Kami yakin dan percaya Engkau Allah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Bahkan Engkau menjamah setiap hati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu jamahan dan lawatan Tuhan lewat ibadah kami pagi hari ini. Berkati ibadah kami Tuhan, pimpin ya Tuhan, biar kami boleh mengalami indahnya kami bersekutu dengan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami, setiap orang-orang percaya yang rindu mencari akan hadirat Tuhan. Dan kami yakin dan percaya juga kuasa kegelapan telah ditaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami siap beribadah kepadamu pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan pagi hari ini kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang sungguh baik. Allah yang senantiasa memberikan pertolongan, bahkan menyatakan kasih dan anugerahnya dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat balas selain kita mau ekspresikan kebaikan Tuhan lewat kita datang menaikkan pujian, penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata Allah menghendaki kita sebagai penyembah-penyembah yang benar untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, siapkan hatimu dan mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Engkau Allah, Tuhan kami hadir dalam ibadah kami. Kami percaya Engkau ada di dalam hati kami Tuhan, menjamah dan melawat kehidupan kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus.
Biar kita bersatu di hadapan Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Engkau yang paling mengerti hati kami Tuhan. Engkau mengenal kami sampai ke kedalaman hati kami, Engkau tahu. Oleh sebab itu Tuhan, berkaryalah Engkau dalam hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan Tuhan. Ingatkan setiap kami hari-hari ini, hari-hari yang terakhir. Oh itu berbinai. Ingatkan kami Tuhan, untuk senantiasa bersungguh-sungguh. Oh, kuatkan iman percaya kami, teguhkan setiap hati kami. Haleluya. Iya, Bapak terpujilah Tuhan, sebab banyak Engkau hal yang baik, dipuji, layak disembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja
bersorak, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Kita yang siap memuji Tuhan, mari bersama kita katakan haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau bersorak meninggikan nama Tuhan Allah kita yang hidup. Sebab Dia Tuhan Yesus sungguh baik. Kasih-Nya tak berkesudahan. Rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Hari demi hari tetap
kehadiran-Mu Tuhan. Kami nikmati sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Dan kami bangga kami menjadi milik kesayangan Tuhan. Oh, Engkau tak pernah meninggalkan kami sampai detik ini. Sebab itu kami berkata terima kasih. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu hidup dan kuat. Firman-Mu lah kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami buka hati kami untuk ditaburi dengan benih-benih firman-Mu. Oh haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Siapkan hatimu jemaat Tuhan. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Yeah.
sembah Tuhan. Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu, pujian kami hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, ajaib perbuatan-Mu, ajaib karya-Mu Yesus. Mengucap syukur pagi hari ini ya Bapa, buat kasih setia-Mu atas kami, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu yang Kau tunjukkan dalam kehidupan kami. Engkau yang tidak ingat segala pelanggaran kami, dosa-dosa kami di hadapan-Mu, bahkan Engkau berikan Tuhan kehidupan-Mu untuk menebus kami yang berdosa ini. Engkau relakan tubuh-Mu disalibkan. Tapi puji Tuhan Engkau bisa bangkit kembali, menang atas maut Tuhan. Engkau beli kami dengan harga yang lunas dibayar Tuhan. Kemenangan jadi bahagian kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karya-Mu yang agung yang Kau lakukan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Anugerah-Mu besar atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami rindu untuk kehidupan kami diisi dengan firman-Mu. Engkau berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia itu hidup dari setiap firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami rindu akan firman-Mu, akan jamahan-Mu Tuhan. Nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami pagi hari ini Tuhan. Lawatan-Mu untuk kami Tuhan. Roh Kudus sendiri yang membimbing kami, memberi pengertian akan maksud dari firman yang kami renungkan bersama Tuhan. Dan Roh Kudus yang mengajar kami. Terlebih Roh Kudus akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Permuliakanlah nama-Mu Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu. Jamah kami semua Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa iblis dalam bentuk apapun yang akan mengganggu kami. Kami tolak, hancurkan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu dan berjanji mau melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Kita semua mengucap syukur pagi hari ini buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan masih berikan bagi kita. Kasih setia Tuhan yang Dia tunjukkan untuk kita sampai saat ini kita ada sebagaimana kita ada. Dan di pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-32. Lukas pasalnya yang ke-24, Lukas 24, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-32, tetapi kita akan membaca saja ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Saya berikan tema untuk renungan firman Tuhan adalah kebangkitan Yesus Kristus membuat pemulihan terjadi. Haleluya. Lukas 24 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran,
datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Haleluya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ada suatu hal yang terjadi dalam kehidupan murid-murid Yesus semenjak Yesus disalibkan. Jadi pada saat Yesus dibawa ke Golgota untuk disalibkan, mulailah ada satu perasaan yang sedih yang terjadi di kalangan murid-murid Yesus. Dan 3 hari berlalu, keadaan mereka, keadaan duka cita, kehilangan orang yang mereka harapkan, kehilangan sosok guru mereka yang mereka andalkan dalam kehidupan mereka. Dan cerita ini juga menunjukkan kepada kita bahwa hal-hal yang terjadi kepada Yesus, kepada murid-murid Yesus itu, demikian juga bisa terjadi kepada kita orang yang percaya. Murid-murid Yesus adalah orang-orang yang mewakili beberapa orang yang dekat dengan Yesus. Kehidupan mereka, hari-hari mereka berada di dekat Yesus. Nah, ada suatu hal yang terjadi pada beberapa murid Yesus sesudah kebangkitan Yesus. Jadi sesudah 3 hari itu, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan murid-murid Yesus pada saat itu. Nah, kejadian juga itu terjadi kepada kedua orang yang dalam perjalanan ke sebuah kampung yang namanya Emmaus. Kalimat pertama dalam ayat ini menunjukkan kalimat pada hari itu juga, menunjukkan pada hari di mana kebangkitan Yesus. Sebab ayat-ayat sebelum menerangkan bagi kita bahwa apa yang terjadi sesudah 3 hari semenjak Yesus disalibkan dan mati, pagi-pagi benar murid-murid Yesus datang ke kubur Yesus untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dan mereka tidak menemukan mayat Yesus, tapi mereka bertemu dengan malaikat. Malaikat berkata bahwa dia sudah bangkit. Dan terjadi juga sesuatu yang tidak lazim lagi kepada murid-murid Yesus yang lain, yaitu kedua murid Yesus yang dalam perjalanan ke sebuah kampung yang namanya Emmaus. Yesus menampakkan dirinya kepada kedua orang ini. Nah, peristiwa yang terjadi pada kedua murid Yesus itu dalam perjalanan ke Emmaus terjadi di luar dugaan. Di mana sebagai murid, orang yang ada di sekitar Yesus, yang dekat dengan Yesus, yang tahu persis guru mereka itu. Tetapi pada saat ini, pada saat mereka bertemu dengan Yesus itu, Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Mereka tidak mengenal Dia. Mereka tidak tahu siapa yang sementara berjalan dengan mereka. Kalau seorang murid paling tidak dia kenal siapa gurunya. Paling tidak dia tahu, oh ini gurunya punya suara. Ini gurunya punya gaya. Tetapi pada saat itu mereka tidak mengenal. Mereka tidak sadar, mereka tidak tahu siapa yang sementara berjalan dengan mereka. Mereka tidak sadar, tidak tahu bahwa Yesus yang sementara berbicara dengan mereka. Ini diakibatkan karena sesuatu yang menutupi mereka. Ada yang menyelubungi mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Padahal selama hidup Yesus pada saat itu, mereka dekat dengan Yesus. Mereka tahu persis caranya berbicara, caranya mengajar, caranya berjalan. Dia tahu karena orang selalu dekat, dia pasti mengenal. Tetapi yang terjadi kepada kedua murid ini, mereka tidak sadar, bahkan tidak mengenal lagi siapa guru mereka. Tetapi puji Tuhan,
Akhirnya ada satu pemulihan yang terjadi. Yang tadinya mereka sampai sudah tidak kenal. Saya waktu merenungkan firman Tuhan ini, saya berpikir mengapa hanya dalam 3 hari saja mereka lupa dengan gaya Yesus, lupa dengan suara Yesus, lupa dengan apa yang ada dalam pribadi Yesus. Mereka lupa hanya dalam 3 hari. Tetapi puji Tuhan, waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka, ada perubahan terjadi, ada pemulihan terjadi. Kebangkitan Yesus memulihkan. Nah, kita melihat ada paling tidak 2 pemulihan yang terjadi kepada kedua murid Yesus ini pada saat mereka bertemu dengan Yesus kembali. Yang pertama, perhatikan ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-23. Di sana jelas sekali digambarkan di sana bahwa pada waktu mereka dalam perjalanan ke Emmaus, mereka tidak bisa berpikir tentang apa yang terjadi secara rohani. Mereka lupa dengan namanya Yesus sendiri. Mereka lupa, sepertinya ada yang menutupi mereka. Itu yang saya katakan, kenapa hanya dalam 3 hari saja terlalu cepat murid-murid Yesus untuk melupakan Yesus. Pertanyaannya, mengapa kedua murid Yesus ini tidak mengenal Yesus? Kleopas dan temannya itu tidak dapat mengenal Yesus karena mata mereka terselubung dengan keadaan dan situasi yang terjadi saat itu. Mereka tidak mengenal Yesus lagi. Karena apa? Karena mereka ditutupi dengan keadaan sekitar mereka. Perhatikan apa yang mereka percakapkan dalam perjalanan mereka. Waktu mereka bertemu dengan Yesus, Yesus sudah sementara bercakap-cakap dengan mereka, berbicara dengan mereka. Tetapi mereka tidak bisa mengenal. Karena apa? Karena mereka diselubungi dengan apa? Dengan keadaan yang terjadi di sekitar mereka. Keadaan dan situasi mereka saat itu adalah duka cita. Karena guru mereka, yaitu Yesus yang menjadi harapan mereka, sudah mati dan disalibkan. Dan mereka lupa dengan apa yang Yesus katakan. Pada hari yang ketiga, Dia akan bangkit. Mereka lupa, mereka larut dengan duka cita yang terjadi. Dengan peristiwa yang terjadi, mereka lupa dengan Tuhan mereka. Apalagi dengan perkataan Yesus, 3 hari kemudian aku akan bangkit. Dengan kata lain, fokus mereka kepada keadaan duka cita mereka. Duka cita yang mendalam, kehilangan seorang guru, kehilangan seorang yang diharapkan. Dengan apa yang terjadi, imam-imam yang menyerahkan dia. Padahal andalan mereka, harapan mereka untuk menyelamatkan, memulihkan Israel. Tetapi musnah. Mereka ditutupi dengan hal-hal ini. Namun dengan kebangkitan Yesus, bisa ada pemulihan. Saya bisa membayangkan bagaimana kalau Yesus tidak bertemu dengan mereka waktu mereka berjalan ke Emmaus. Paling tidak sampai di Emmaus yang mereka bawa adalah duka cita juga. Perasaan duka cita itu yang mereka bawa. Tetapi waktu mereka bertemu dengan Yesus dalam perjalanan, sudah terjadi pemulihan. Yang terselubung, yang menutupi mata mereka, dibukakan. Terjadi pemulihan mata rohani mereka. Haleluya. Ayat 31 membuktikan bahwa Yesus buat pemulihan bagi umatnya, bagi muridnya. Mereka sadar akan siapa Yesus. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka.
Ada pemulihan mata rohani waktu mereka melihat dan sadar, oh ini Yesus yang sudah bangkit. Dengan kebangkitan dan pertemuan Yesus dengan mereka terjadi pemulihan. Dan ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya terlalu percaya bukanlah sesuatu yang kebetulan kita mengalami virus corona di tahun 2020. Bertepatan juga dengan perayaan Paskah. Saya terlalu percaya bukan sesuatu yang salah. Tetapi inilah pelajaran bagi kita sebagai orang yang percaya. Kenapa Paskah di 2020 terjadi pada saat ada pandemik COVID-19. Sehingga kita seperti yang terjadi dengan kedua murid ini. Dibawa dengan perasaan, dibawa dengan peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Akhirnya kita mulai lupa dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang firman-Nya. Kita terbawa perasaan dengan sekitar kita, peristiwa sekitar kita, ketakutan. Kita mulai terbawa dengan hal-hal itu. Sehingga kita lupa. Kita tidak kenal lagi siapa Tuhan kita. Siapa Yesus itu. Seperti yang dialami oleh kedua murid Yesus itu. Padahal hanya 3 hari berselang. Mereka lupa. Perjalanan mereka waktu Yesus bertanya. Kedua orang ini, oh engkaukah orang satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang terjadi di sekitar kita? Adakah engkau orang asing? Kita juga mengalami seperti itu dengan pandemik yang kita hadapi. Virus corona ini. Dengan keadaan sekitar kita. Kita terbawa dengan perasaan kita. Akhirnya kita dibawa dengan perasaan sehingga lupa dengan Tuhan. Lupa dengan Yesus itu. Oleh sebab itu saya katakan bukan sesuatu yang salah atau yang sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Khususnya bagi kita orang percaya merayakan Paskah tahun 2020. Di tengah polemik virus ini. Karena ada maksud Tuhan. Kita diingatkan kembali. Kalau kita ingat akan kebangkitan Yesus itu. Kita menghayati akan kebangkitan Yesus itu. Kita pasti mengalami pemulihan. Kita pasti mengalami pemulihan. Pemulihan akan terjadi. Mata rohani kita akan dipulihkan sehingga kita melihat bahwa ada satu perkara yang besar yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita yang percaya. Ada hal-hal yang luar biasa yang besar yang Tuhan siapkan bagi kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan untuk kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bisa dipulihkan mata rohani kita. Adanya peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Maksud Tuhan untuk kita dipulihkan. Kenapa kita mengalami kemuliaan? Karena mereka akan mengalami yang namanya pemulihan hati. Ayat 32. Ayat 32 katakan begini. Kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Nah dari ayat 32 kita mendapati di sana bahwa pertemuan mereka, murid Yesus ini, kedua murid Yesus ini dengan Yesus. Terjadi satu pemulihan hati. Pada saat mereka berbicara dengan Yesus, terjadi pemulihan hati.
Saya terlalu percaya kita semua yang percaya, yang selalu rindu akan hadirat Tuhan pernah mengalami. Pada waktu kita punya masalah, punya sesuatu yang mengganjal dalam hati kita. Dan kita ambil waktu kita masuk dalam kamar dan bersekutu dengan Tuhan dalam doa kita. Saya terlalu percaya kita rasakan sesuatu. Hati kita seperti ada pemulihan. Ada sesuatu yang terjadi. Waktu kita mulai berbicara dengan Yesus dalam doa kita. Hal demikian yang terjadi dengan Yesus dan murid-muridnya. Waktu mereka bercakap-cakap dalam perjalanan mereka. Tanpa mereka sadari mereka mulai ada pemulihan hati mereka. Sesuatu yang mereka rasakan, memang seperti tadi waktu memang berjalan-jalan, bercakap-cakap dan dia sepertinya hati kami berkobar-kobar. Kleopas dan temannya tidak sadar, tidak tahu siapa Yesus yang sementara berjalan-jalan dan berbicara dengan mereka. Karena hati mereka saat itu belum dipulihkan. Mereka masih terbawa dengan keadaan sekitar mereka. Mereka masih marah dengan imam-imam kepala yang menyerahkan Yesus, yang menyalibkan Yesus. Mereka masih punya dendam, mereka masih sakit hati dengan mereka. Mereka katakan, aduh ini orang-orang yang membawa guru kami disalibkan. Mereka rasakan sesuatu yang tidak cocok dengan mereka. Bagi mereka, enggak fair kalau begini. Ya enggak adil. Kenapa harus jadi begini? Kenapa harus jadinya enggak adil? Tetapi waktu mereka mulai ada pemulihan. Pemulihan terjadi waktu mereka mulai bercakap-cakap dengan Yesus. Mulai ada satu perbincangan dengan Yesus. Mulai firman-Nya masuk kepada mereka. Sesuatu terjadi. Pemulihan hati mulai terjadi. Mereka tidak lagi larut dengan apa yang dilakukan imam-imam kepada Yesus, kepada mereka. Dampaknya bukan hanya kepada Yesus, tetapi kepada murid-murid Yesus. Tetapi waktu ada percakapan, mulai bercakap-cakap dengan Yesus, terjadi pemulihan. Saya terlalu percaya, mereka dipulihkan, mereka tidak marah lagi kepada imam-imam kepala. Mereka lagi tidak marah lagi kepada mungkin Yudas yang menyerahkan Yesus pada saat itu. Orang-orang yang berbuat jahat kepada Yesus, mereka tidak marah lagi kepada mereka. Karena hati mereka mulai dipulihkan. Mereka mulai ada perbincangan dengan Yesus dan mulai terjadi pemulihan. Kita juga orang yang percaya akan mengalami pemulihan manakala kita mulai berbicara kepada Yesus. Mulai mendengarkan firman-Nya. Waktu kita mulai ada pemulihan hati, kita mulai menerima apa yang terjadi di sekitar kita. Mulai bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Ini semua karena karya-Mu yang Kau akan lakukan dalam kehidupan kami. Karena ada maksud-Mu dalam kehidupan kami. Maka mulai hati mereka dipulihkan. Orang percaya harus tahu bahwa kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita itu adalah penggenapan dari firman Tuhan. Adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ingat baik, ada Yesus yang memulihkan. Ada pemulihan yang terjadi karena Yesus bangkit. Kita sebagai orang yang percaya, kita yang percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang atas maut. Oleh kebangkitannya itu, kita akan mengalami pemulihan. Kekuatan kita hanya di dalam Yesus yang menjamin untuk kita.
Kita tidak larut dengan keadaan sekitar kita. Kita tidak merasa takut dengan apa yang akan terjadi dengan kita. Walaupun mungkin ada virus-virus. Tetapi kita percaya kita akan mengalami pemulihan. Karena Yesus sudah bangkit bagi kita. Haleluya. Dengan kebangkitan Yesus, kita sebagai orang percaya akan dipulihkan mata rohani kita. Kita memandang Yesus yang hidup itu. Yesus yang berkuasa itu. Dan hati kita juga dipulihkan. Kita mau memaafkan sesama kita. Apapun yang mereka lakukan bagi kita. Kita mau memaafkan mereka. Kita mau memberikan pengampunan karena hati kita dipulihkan oleh Yesus. Kalau Yesus saja mau mengampuni, mengapa kita yang percaya tidak mau mengampuni? Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu ini Tuhan. Kami percaya akan kebangkitan-Mu. Kami percaya akan pemulihan-Mu Tuhan. Engkau pasti lakukan bagi kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tetap dahsyat dalam hidup kami. Kami percaya Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya firman-Mu itu ya dan amin. Kami percaya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan, kami tahu Tuhan, apa yang terjadi di sekitar kami ada maksud-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah berlaku salah dalam kehidupan kami. Engkau sempurna adanya ya Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di sekitar kami pasti ada maksud-Mu. Kami percaya ada pemulihan terjadi bagi jemaat-Mu Tuhan. Bagi kami yang percaya Tuhan. Kami dipulihkan mata rohani kami. Memandang kepadamu, bukan memandang apa yang terjadi di sekitar kami. Bukan melihat apa yang orang lakukan kepada kami. Tetapi kami memandang kepadamu Tuhan. Yang memelihara kehidupan kami. Yang berjanji memberi kami kemenangan lepas kemenangan. Yang berjanji untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Kemampuan hamba-Mu terbatas Tuhan. Untuk mengungkapkan lebih lagi maksud dari firman-Mu ini. Tapi hamba-Mu percaya ada kuasa Roh Kudus. Yang akan bekerja dalam pribadi lepas pribadi kami. Memberikan pengertian lebih lagi akan maksud dari firman. Terima kasih Bapa. Diberkatilah setiap hati yang terbuka. Yang menerima firman-Mu. Dan yang mau melakukannya. Dan saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan. Bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Yang saat ini Tuhan memerlukan pemulihan-Mu Tuhan. Kami perlu pemulihan mata rohani kami Tuhan. Kami perlu pemulihan hati kami Tuhan. Mata rohani kami tertutup Tuhan. Kami tidak bisa melihat jelas apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Sebab itu hamba berdoa Tuhan. Bukakan mata rohani kami Tuhan. Pulihkan penglihatan kami Tuhan. Kami melihat dari segi yang Kau mau Tuhan. Positifnya untuk kami Tuhan. Kami melihat dari firman-Mu sendiri. Bahwa yang terjadi sekitar kami dengan maksud Tuhan. Untuk kami dibentuk. Untuk kami mengalami mujizat-Mu Tuhan. Nyatakan itu dalam kehidupan kami Bapa. Pulihkan mata rohani kami di dalam nama Yesus. Kembalikan rasa percaya kami kepada-Mu Tuhan. Bahwa Engkau tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pulihkan hati kami Tuhan. Berikan hati yang mau mengampuni Tuhan. Kami mengampuni sesama kami Tuhan. Kami melepaskan pengampunan. Kalau Engkau mau mengampuni Tuhan, kami juga mau mengampuni Tuhan. Kami hanya turut apa kata-Mu Tuhan. Kami mau mengampuni.
Kami mau pemulihan hati kami Tuhan terjadi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya. Apabila kami dipulihkan mata rohani kami dipulihkan hati kami akan melihat mujizat-Mu Tuhan. Melihat perkara ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mereka yang sakit Tuhan, apapun jenis dan nama penyakit itu Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan Bapa. Yang bimbang teguhkan dengan firman-Mu Tuhan. Yang susah Engkau hiburkan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, hormat, pujian kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Allah
Haleluya. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dari awal sampai selesai, sampai saat ini kami terlalu yakin berkenan Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Demikian juga mereka-mereka yang di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah kami diberkati kiranya. Dan Tuhan, hamba firman yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua, tambah-tambahkan anugerah pengurapan pemakaian-Mu. Kami semua diberkati Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami juga sebagai jemaat-Mu, maka sebagai warga negara yang baik, kami juga merasa bertanggung jawab atas negara dan bangsa kami ini. Oleh sebab itu Bapa, kami bersyafaat untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini. Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, Hukum Tua, sampai di aparat yang terendah. Tuhan tolong mereka berikan hikmat dalam menjalankan roda pemerintahan. Tuhan campur tangan melalui mereka semua. Dan mereka boleh menjalankan pemerintahan ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hindarkan daripada mereka niat-niat untuk korupsi dan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Demikian juga kami berdoa TNI dan kepolisian yang diberikan tugas untuk mengamankan negara dan bangsa kami. Beri mereka kemampuan Tuhan, dan kami terlalu akan Tuhan campur tangan. Dan kiranya kekacauan, teror dan hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak kami ingini, tidak akan terjadi negara dan bangsa kami ini yang kami cintai. Tuhan, demikian juga dunia bahkan negara kami alami juga pergumulan tentang virus yang sedang melanda dunia dan juga menjadi bagian di negara kami. Tuhan tolong Tuhan. Mereka-mereka yang terpapar dengan virus ini, kami berdoa Tuhan tolong mereka teguhkan iman. Dan kami mohon kesembuhan dari Tuhan. Para dokter, para medis yang melayani mereka, Tuhan beri mereka sukacita, dan Tuhan mereka melakukan pelayanan mereka karena pertolongan Tuhan. Keluarga-keluarga mereka juga hiburkan, berdoa supaya mereka diluputkan daripada virus ini. Terima kasih Bapa, tolong juga Tuhan di daerah kami di Sulawesi Utara, Tuhan bahkan di tempat di mana kami berada. Tuhan ada banyak anak-anak-Mu yang sedang berseru kepadamu Tuhan. Kami terlalu yakin, kami pegang janji Tuhan, setiap mereka, orang-orang yang berseru kepada Tuhan akan dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Kami mohon sekiranya virus ini segera berlalu dari bangsa kami, dari negara kami, dari daerah kami. Dan kami lagi ada kesempatan untuk kami beribadah berjemaat bersama-sama. Terpujilah Tuhan. Dan juga Bapa, kami sudah memberi persembahan, apakah itu bentuk persepuluhan, derma. Tuhan berkati sebab janji Tuhan yang menabur pasti menuai. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pekerjaan kami untuk seminggu yang akan datang. Tuhan tolong beri kami kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun profesi kami, sebagai petani, peternak, pedagang, sopir, pegawai negeri, pegawai swasta, tukang ojek, dan semua pekerjaan-pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan berkat-berkat itu kami pulangkan guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sembuhkan yang sakit, lemah kuatkan, bimbang teguhkan, hiburkan yang susah. Terpujilah Tuhan, dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari tadakan tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, tuntunan penghiburan oleh Roh Kudus menjadi bagian kita semuanya hari ini, esok dan seterusnya, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan itu Raja di atas segala raja datang menyebut kita saleh-salehnya di hari Maranatha. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat,
Kami bersyukur dan menutup ibadah kami siang hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.